Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, eh, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan melakukan presentasi mengenai pemberantasan kelompok dari APRA ini. Kami kelompok 9 yang berarti kelompok terakhir terdiri dari saya Herlanda Ripasya dan Rafrian Mahesarbi dan satu lagi Raja Pasya Ramadan. Tapi di sini lupa ditambahin ya karena udah terlanjur dibuat begini. Jadi ya susah lagi buat diubahnya ya. Jadi langsung aja ya tanpa basa-basi saya akan melanjutkan ke materinya. Yang pertama diintroduksi itu adalah apa itu ARPRA. Jadi ARPRA adalah sebuah eh, sebuah kelompok militer tentara swasta yang pro Belanda atau bisa disebut dengan juga pemihak Belanda yang didirikan pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Panjangan ARPRA itu adalah Angkatan Perang Ratu Adil. Lalu di ARPRA ini juga didirikan oleh Kapten Raymond Wrestling setelah dimobilisasinya dari Kesatuan Depot Special Troop Band pada tanggal 9 Januari tahun 1949. Jadi itu adalah introduksi dari APRA ya untuk pengenalan pertamanya. Lalu selanjutnya ada pasukan APRA. Jadi pasukannya itu eh, pertama pasukannya itu terdiri dari warga pasukannya itu direkrut dari 18 faksi anti republik yang beragam. Jadi eh, para orang-orang yang anti republik isinya, termasuk personel mantan gerilyawan republik, Darul Islam, Ambon dan lain-lainnya banyak di sini. Lalu pada tahun 1950 ARPRA ini mereka berevolusi menjadi lebih besar dari awalnya serangkaian unit yang sangat kecil menjadi unit-unit yang besar gitu. Sampai kekuatan tempurnya berjumlah 2.000 personel. Itu untuk pasukan APRA detailnya. Lalu di sini ada lagi kenapa dinamakannya APRA. APRA. Jadi dinamakannya APRA ini karena eh, eh, jadi pada zaman dahulu di zamannya Jayabaya tuh kalau nggak salah kerajaan mana ya gitu. Jadi si Raja Jayabaya ini memiliki kitab ramalan Jawa gitu. Terus dia itu meramalkan kedatangannya seorang ratu adil gitu. Seorang ratu adil yang merupakan keturunan Turki gitu. Eh, Lalu tugas dari Ratu Adil ini di ramalannya itu untuk membebaskan rakyat Indonesia dari tirani yang dimaksudnya adalah para penjajah-penjajah negeri kita ini. Eh, Lalu karena dia memiliki darah campuran Turki ya, eh, Westerling memandang dirinya sebagai Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan Indonesia dari para tirani itu ya. Oke, selanjutnya akan disampaikan ya materinya oleh teman saya ya. Lanjut. Latar belakang APRA. APRA tidak menyetujui adanya rencana untuk membubarkan Republik Indonesia Serikat melalui konferensi meja bundar di Den Haag tahun 1949. Diketahui, hasil konferensi tersebut termasuk kerajaan Belanda menarik pasukan Koninklijk Leger dari Indonesia, sementara tentara KNIL akan dibubarkan dan dimasukkan ke kesatuan-kesatuan TNI. Dengan hasil konferensi tersebut, APRA dan Westerling mencoba untuk melakukan kudeta pada tahun 1950. Tujuan APRA Tujuan APRA adalah untuk mempertahankan keberadaan negara serikat di dalam Republik Indonesia Serikat dan untuk melawan negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno dan Muhammad Hatta yang dianggapnya didominasi oleh orang Jawa. Baik, di sini saya akan menjelaskan di pertempurannya. Sebelum terjadinya pemberontakan tersebut, yaitu pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 1950, Westerling terlebih dahulu mengirimi surat ultimatum
pada pemerintah Republik Indonesia Serikat yang menjelaskan ia menuntut negara Republik Indonesia untuk menghargai negara-negara bagian, terutama negara Pasundan, serta mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Pemerintah diberi waktu 7 hari untuk mengirim jawaban, tapi jika menolak akan terjadi pertempuran besar. Akhirnya, untuk mencegah tindakan tersebut, Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada 10 Januari 1950 mengeluarkan perintah penangkapan kepada Westerling untuk menangkapnya. Kemudian Westerling yang mendengar berita tersebut atau rencana tersebut mempercepat kudeta dengan menyerang Bandung dan membabi buta di sana. Dampak peristiwa tersebut mengorbankan tewasnya 94 TNI dari divisi Siliwangi, termasuk Letnan Kolonel Lembong. Namun APRA gagal menyelesaikan semua misinya. Karena kejadian tersebut menyebabkan demoralisasi milisi terhadap Westerling dan terpaksa melarikan diri ke Belanda. Karena tidak ada ketua yang kuat untuk memimpin APRA berhenti berfungsi pada Februari 1950. Kejadian tersebut terjadi pada penahanan Sultan Hamad kedua dan mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat pada tanggal 17 Agustus 1950. Terima kasih, sekian dari saya.